Halo Sobat Laici Studio Channel. Di video kali ini admin akan menceritakan mengenai akhir dari kisah hidup Rasul Yohanes menurut catatan Sinaksarion. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Let's check it out. Yukaris dan anaknya yang buta. Pada hari berikutnya Yohanes berkata kepadaku, "Prokorus anakku, sebelum kita berangkat, marilah kita pergi ke desa sebelah pulau ini untuk mengajar orang-orang di sana." Maka kami pergi menuju suatu tempat yang bernama Agrikia, di mana ada seorang pendeta dewa Zeus yang bernama Yukaris. Dia punya seorang anak laki-laki yang buta, yang dengan penuh semangat mendengarkan pengajaran yang indah dari Yohanes. Tiba-tiba dia berteriak, "Guru, melalui Allah yang engkau beritakan itu, aku jadi senang mendengar pengajaranmu yang berlimpah kebaikan tersebut. Mohonkanlah padanya untuk diriku, agar aku dapat melihat wajahmu, sehingga aku lebih bersuka cita lagi." Yohanes merasa kasihan kepadanya dan melihat bahwa anak itu memiliki iman yang cukup untuk diselamatkan. Yohanes meraih tangannya, lalu membuat tanda salib mulia, katanya, "Dalam nama Yesus Kristus kembalilah penglihatanmu." Seketika penglihatan kembali pulih. Ayahnya Yukaris melihat penyembuhan atas anaknya, tersungkur sujud di kaki Yohanes, menghormat secara takzim kepada Yohanes dan mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya agar menjadikan Yukaris dan seluruh penghuni rumahnya menjadi hamba-hamba Kristus. Lalu kami ke sana, dan setelah pengajaran yang panjang lebar oleh Yohanes, dia membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali ke Efesus. Pada hari berikutnya, kami saling berpelukan dan mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Lalu kami diantar oleh para orang percaya yang menangis dan meratap dengan sedihnya, karena tidak ingin dipisahkan dari matahari yang oleh pengajarannya telah menerangi tanah mereka. Namun setelah Sang Suci naik ke atas kapal dan menganugerahkan salam damai kepada mereka semua, kami pun berlayar. Di atas kapal banyak orang lain yang juga melakukan perjalanan untuk pergi ke berbagai wilayah di Asia Kecil. Setelah hari ke-14, kami akhirnya mendarat di suatu kota kira-kira 3 mil dari Efesus. Ketika para saudara seiman mendengar kedatangan kami, mereka datang menyongsong kami dengan sukacita yang tidak terlukiskan. Mereka berteriak-teriak, katanya, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Yohanes diterima dengan penuh penghormatan di tempat itu. Lalu kami duduk beristirahat. Sejak keberangkatan kami, ternyata Dioskorides sudah meninggal. Maka anaknya Domus membawa kami ke rumahnya. Di sana hidangan telah disiapkan di hadapan kami. Kami menikmati pelayanannya, lalu beristirahat. Di rumahnya kami menetap, dan para saudara berdatangan mengunjungi kami dan diajar oleh Rasul Yohanes, yang membimbing mereka kepada jalan keselamatan. Yohanes tidak pernah berhenti bekerja, sehingga sedikit demi sedikit semua orang menjadi percaya kepada pengajarannya. Pemuda yang dipercayakan kepada sang uskup. Satu hal tentang Rasul Yohanes yang tidak dapat ditutupi sebagaimana yang diceritakan oleh Clement dari Alexandria kurang lebih tahun 217 Masehi. Ketika Yohanes berkeliling di kota-kota di Asia, dia menemukan seorang anak muda yang memiliki kemauan spiritual yang tinggi untuk perbuatan-perbuatan baik. Maka Yohanes mengajari dia dan membaptisnya. Karena Yohanes bermaksud berangkat lagi untuk mengabarkan Injil, maka di depan semua orang dia mempercayakan anak muda itu kepada uskup di kota itu, agar sang imam mengajari dia segala hal yang baik. Lalu sang uskup menerima anak muda itu, mengajar dia Injil, tetapi dia tidak memberikan perhatian kepada anak muda itu sebagaimana layaknya, dan tidak mendidiknya menjadi pemuda yang benar. Sebaliknya, sang imam membiarkan si anak itu dengan kemauan akalnya sendiri. Maka dengan segera si anak muda itu hidupnya berubah.
Mulailah dia mabuk anggur dan mencuri. Akhirnya dia sampai pada pilihannya untuk berada di antara para penyamun yang telah menggiurkannya, membawanya ke padang gurun dan ke gunung-gunung. Akhirnya dia menjadi pemimpin para perampok itu dan melakukan perampokan di sepanjang jalan di daerah itu. Beberapa waktu kemudian Yohanes kembali ke kota itu, mendengar bahwa anak muda itu telah menjadi jahat dan menjadi perampok. Dia berkata kepada sang uskup, "Kembalikanlah hartaku yang telah kutitipkan kepadamu untuk dijaga dengan baik sebagai orang yang kupercaya. Kembalikan kepadaku anak muda yang aku percayakan kepadamu untuk kuajari takut akan Allah." Dengan menangis sang uskup menjawab, "Anak muda itu telah binasa, jiwanya telah mati, tetapi tubuhnya telah menjadi perampok besar." Yohanes berkata kepada sang uskup, "Itukah caramu menjaga jiwa saudaramu? Berilah aku seekor kuda dan seorang penunjuk jalan, agar aku bisa pergi mencari dia yang telah kamu biarkan menuju kebinasaan." Ketika Yohanes sampai kepada para perampok itu, dia meminta mereka membawanya kepada pemimpinnya. Lalu dipenuhilah permintaan itu. Si anak muda itu ketika melihat Yohanes menjadi sangat malu, lalu bangkit dan segera berlari kabur ke hutan. Dengan tidak mempedulikan usianya, Yohanes mengejar dengan berteriak, "Anakku, anakku, kembalilah kepada bapamu ini, dan janganlah berputus asa di tempat kejatuhanmu. Dosa-dosamu biarlah aku yang menanggungnya sendiri. Berhentilah dan tunggu, karena Tuhan telah mengirimku kepadamu." Berhenti dari larinya, si anak muda itu sujud di kaki sang Rasul Yohanes dengan gemetaran. Dia sangat malu, tidak berani mengangkat wajahnya memandang wajah Yohanes. Yohanes lalu memeluknya dengan kasih seorang bapa, menciumnya dan membawanya kembali kota, bersukacita karena dia telah mendapatkan kembali domba yang telah hilang. Dia mengajarinya banyak hal, memerintahkan untuk bertobat. Akhirnya anak muda itu dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk menyukakan hati Allah, lalu menerima pengampunan atas dosa-dosanya, yang pada akhirnya dia pun beristirahat dalam damai. Si orang Kristen yang jatuh dalam kemiskinan adalah pada suatu ketika seorang Kristen yang terpuruk dalam kemiskinan, sehingga dia tidak punya apapun untuk membayar kepada pemberi hutangnya. Dalam tekanan mental yang parah, dia berpikir untuk bunuh diri, lalu meminta kepada seorang penyihir Yahudi agar memberinya sejumlah racun yang mematikan. Maka musuh orang Kristen itu juga sobat dari para setan segera memenuhi permintaannya dan memberi minuman maut yang mematikan. Setelah menerima minuman itu, dia pulang ke rumah, lalu dia menimbang-nimbang. Dia pun merasa takut dan tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya setelah membuat tanda salib di atas gelas minuman itu, maka dia meminumnya. Namun dia tidak merasakan sesuatu bahaya apapun dari minuman itu, karena tanda salib itu telah mengambil kuasa racun dari dalam gelas. Dia menjadi sangat heran bahwa dia tetap sehat dan tidak merasakan efek sakit apapun juga. Karena masih tidak dapat lari dari para pemberi hutangnya, dia pergi kepada si Yahudi dan meminta minuman racun yang lebih hebat lagi. Terheran-heran menyaksikan orang itu masih hidup, maka si penyihir memberinya minuman beracun yang lebih kuat. Setelah mendapat racun itu, maka dia pun kembali ke rumahnya. Setelah lama terjadi pertentangan di dalam batin untuk minum racun itu atau tidak, maka akhirnya dia membuat tanda salib lagi di atas gelas minuman itu sebelum dia kemudian meminumnya. Dan sekali lagi dia tidak menderita sakit apapun. Sekali lagi dia datang kepada si Yahudi, muncul di hadapannya dalam keadaan sehat walafiat. Dia mengejek si Yahudi penyihir dengan mengatakan bahwa penyihir itu sudah tidak mampu. Si Yahudi merasa malu dan kebingungan, lalu bertanya kepadanya apa yang dilakukannya dan bagaimana dia meminum racun itu. Dia menjawab, "Tidak ada yang aku lakukan selain membuat tanda salib di atas gelas minuman itu." Si Yahudi merasa bahwa tanda salib itulah yang mencegah kematian orang itu.
Dan karena dia penasaran ingin mengetahui kebenarannya, maka dia memberikan sejumlah racun itu kepada seekor anjing, dan seketika anjing itu mati. Melihat hal itu, maka si Yahudi pergi bersama si orang Kristen kepada sang rasul dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepada mereka. Maka Rasul Yohanes mengajar si Yahudi untuk percaya kepada Kristus dan membaptisnya. Dan kepada si orang Kristen dia memerintahkan untuk membawa segenggam jerami kering, lalu diubah oleh Yohanes menjadi emas dengan tanda salib dan doanya, sehingga orang itu dapat melunasi hutang-hutangnya, dan dengan sisanya dia dapat menghidupi rumah tangganya. Selanjutnya sang rasul kembali ke Efesus, dan dia tinggal di rumah Domnus. Dia memenangkan sangat banyak orang bagi Kristus dan melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terkatakan. Tahun-tahun terakhir hidupnya, sang rasul suci Yohanes menghabiskan waktunya dengan menjalani kehidupan pertapaan yang ketat. Dia hanya makan roti dan air, tidak memotong rambutnya, dan hanya berpakaian linen yang sederhana. Sehubungan dengan usianya, dia sudah tidak kuat lagi memberitakan firman Allah, meskipun hanya di lingkungan Efesus. Waktu itu dia hanya mengajar para uskup dan memberi inspirasi mereka agar mengajar masyarakat tentang Injil secara terus-menerus, khususnya untuk selalu mengingat dan memberitakan hal penting utama dan paling prinsip dari hukum Injil, yaitu hukum kasih. Ketika sang rasul suci menjadi sangat lemah, sang Jerome yang terberkati menceritakan murid-muridnya membawanya ke gereja, namun sang rasul tidak dapat lagi berlama-lama memberi khotbah. Maka dia kemudian meringkas pengajarannya kepada pengulangan kalimat yang tiada henti. Anak-anak kecil saling mengasihi satu terhadap yang lainnya. Pada suatu hari ketika murid-murid bertanya kepadanya mengapa dia selalu mengulangi kata-kata itu kepada mereka, dia menjawab sebagai berikut, "Ini adalah perintah Tuhan. Bila kalian memeliharanya, itu cukuplah bagimu." Istirahat atau wafatnya Rasul Yohanes sang teolog. Pada kali pertama kunjungan ke Efesus, kami berada di sana selama 9 tahun, kemudian menghabiskan waktu 15 tahun di pembuangan Patmos. Setelah 26 tahun berlalu dari waktu tersebut, kami datang dari Patmos ke Efesus lagi. Yohanes keluar dari rumah Domnus dan mengumpulkan 7 murid-muridnya. Aku sendiri dan 6 lainnya. Maksudnya aku adalah Prokorus, guys. Dan berkata kepada kami, "Bawalah sekop-sekop di tangan kalian, lalu ikutlah aku." Maka kami melakukan yang diperintahkannya, lalu mengikuti dia keluar dari kota ke suatu tempat di mana dia berkata, "Duduklah." Dia kemudian pergi sedikit menjauh dari kami ke tempat yang cukup tenang untuk mulai berdoa. Ketika itu hari masih sangat pagi, matahari sama sekali belum terbit. Semua orang berdoa. Dia berkata kepada kami, "Galilah dengan sekop kalian sebuah parit berbentuk dan seukuran salib sepanjang tinggi badanku." Lalu kami membuatnya sementara dia berdoa. Sesudah dia menyelesaikan doanya, dia lalu membaringkan diri sendiri di parit yang telah kami gali itu, dan kemudian berkata kepadaku, "Prokorus anakku, engkau akan pergi ke Yerusalem. Di sanalah engkau nanti akan mengakhiri hidupmu." Dia kemudian memberikan perintah-perintah lalu memeluk kami, katanya, "Ambillah tanah ibuku dan timbunlah aku." Maka kami memeluk dia lagi dan mengambil tanah lalu menimbuni dia, tapi hanya sebatas lututnya saja. Sekali lagi dia memeluk kami, katanya, "Ambil tanah lagi dan timbun aku sampai ke leher." Maka kami memeluknya sekali lagi dan kemudian mengambil tanah lebih banyak lagi lalu menutupinya sampai ke lehernya. Kemudian dia berkata kepada kami, "Ambillah sebuah kerudung tipis dan tutupkan pada wajahku, dan peluk aku untuk terakhir kalinya, karena kamu tidak akan melihatku lagi dalam kehidupan ini." Maka kami memeluk sang rasul lagi. Kami dilanda kesedihan karena dia melepas kami dalam damai. Kami meratapinya dengan pilu, memeluk seluruh tubuhnya. Matahari
kemudian terbit dan dia pun telah menyerahkan rohnya. Kami kemudian kembali ke kota lalu ditanya, "Di mana guru kita?" Maka kami menjelaskan apa yang baru saja terjadi dengan terperinci. Lalu mereka meminta kepada kami untuk menunjukkan tempat itu. Oleh karena itu, kami kembali ke kuburan bersama saudara-saudara. Tetapi Yohanes sudah tidak ada di situ. Hanya sepatutnya yang masih ada tertinggal. Lalu kami teringat kata-kata yang difirmankan Tuhan kepada Petrus, "Jika aku mau agar dia tetap riang gembira sampai aku datang kembali, apa urusanmu?" Lalu kami semua memuliakan Allah Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, baginya kemuliaan dan hormat sembah sampai sepanjang segala abad. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.